Memang ketentuannya begitu. Saya sudah 4 kali ditolak. Uang saya melayang hampir 10 juta. Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, dan desain sosial media, juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis sampai daftar-daftar legalitas, bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Ya, Kontak gitu langsung. Ya. Oke nih, ada informasi menarik apa yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Oke, ini perihal DJKI sih. Oke, DJKI. Kamu kan kalau sama aja sering bahas tentang tutorial aja ya. Iya, ini kan ini lebih ke apa namanya info-info di luar tutorial yang berkaitan dengan DJKI nih ya. Iya, dengan daftar merek nih. Iya, dengan daftar merek. Nah, ini dari mediakonsumen.com. Oke. Nah, permohonan merek di DJKI ditolak. Uang Rp 1,8 juta tidak bisa dikembalikan. Ah, itu juga jadi pertanyaan ke kita tuh. Biasanya kita kan 3 juta berapa? 3.300.000. 300. Itu kalau gagal bakal dibalikin nggak gitu katanya kan. Ini aja nggak dibalikin gitu. Ya susah sih sebenarnya ya, namanya ya sebenarnya ada beberapa yang pro cons ya. Ada yang memang kita perlu kita perlu kaji juga nih untuk DJKI. Tolong dengarkan suara kami juga. Iya. Ya, ini intinya seperti ini ya. Saya sangat kecewa permohonan merek saya ditolak dan uang 1,8 juta hilang melayang, tidak bisa direfund. Saya mengajukan permohonan merek perorangan secara online melalui website resmi DJKI dengan nomor DID sekian misalnya. Dan statusnya ditolak. Seharusnya dikasih kebijaksanaan untuk merevisi atau mendaftar baru tanpa biaya lagi. Malah solusinya disuruh mengadukan banding untuk membayar pendaftaran 3 juta. Nah, banding pun bayar. Banding juga malah lebih mahal, bayar 3 juta gitu. Itu belum tentu lolos juga loh. Iya, itu belum tentu lolos juga. Aku bingung nih sebenarnya. Ampun dah, kalau perusahaan besar uang 1,8 juta tidak ada artinya. Tolong dong dibantu wirausaha kecil, bagaimana UMKM mau berkembang kalau mau daftar merek saja sudah hilang 1,8 juta. Seharusnya DJKI membimbing kenapa merek ditolak dan diberi kesempatan mendaftar ulang atau merevisi tanpa biaya lagi. Harap solusi dan tanggapannya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, buat masnya nih ya, namanya Marjuki ya. Mas Marjuki mungkin bisa langsung DM aja IG-nya seperti itu ya, atau misalnya ke call centernya gitu kan ya. Ya walaupun jawabannya pasti seperti itu sih. Nah, kita lihat komentar-komentarnya. Oke. Memang ketentuannya begitu. Saya sudah 4 kali ditolak. Uang saya melayang hampir 10 juta. Wow. Iya sih, hampir 10 juta ya? Iya. 10 juta kurang 400.000. 1.800.000 kali 4. Belum mungkin dia banding atau apa gitu. Iya, ya 1,8 berarti 200 dikali 4 800 berarti 8.200.000 lah melayang dia tuh. Banding pun percuma kalau sudah ada info penolakan. Masalahnya kebanyakan merek yang mau didaftarkan dianggap mirip atau serupa dengan merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Bener agan ini katanya. Bapak mediasi saja dan bayar sih ke si pemeriksa. Wah, ini mencoba jalur apa? Jalur pelicin. Iya. Ini sogok-sogok klub ini ya. Itu nggak bisa. Ya nggak bisa. Ikuti rulesnya nanti juga paham katanya. Terus ada lagi nih, saya sudah ikutin aturannya. Yang masalahnya adalah tidak ada peraturan kalau ditolak itu tidak bisa di-refund. Saya sudah tanya ke CS DJKI, katanya uang masuk ke kas negara, tidak bisa dikembalikan. Jadi pihak DJKI tidak punya wewenang mengembalikan uang yang sudah masuk karena menggunakan rekening negara, bukan rekening DJKI. Oke lah, seperti itu. Nanti kita akan bahas satu-satu. Harusnya bisa, cuman kalau sudah masuk ke kas negara susah keluarnya, mesti pakai SP2D dan ada mata anggarannya. Itu yang bikin males pegawai-pegawainya. Ternyata bisa. Tapi ada aturan yang bikin rumit mungkin ya. Buset, baru daftar udah disuruh bayar. Kalau tolak, uang tetap melayang. Segitukah instansi merampok uang rakyat? Aku suka sih bahasa yang itu.
kalau disetujui baru membayar, itu logis. Nah, ini nih perlu diperhatikan ya DJKI. Kalau disetujui baru membayar, itu logis. Biar keluar hak merek jadi milik kita. Ya sebenarnya sih dari sistem ya, dari sistem kita bisa langsung filterisasi. Misalnya kamu mau masukin nama komunitas pendaki gunung. Oh, nama ini sudah dipakai. Nah, kalau misalnya saat kita daftar dan kita mendaftarkan beberapa merek, itu tidak ada notifikasi seperti itu. Iya, iya. Tidak ada validasi dari sistemnya. Coba kalau misalnya sistemnya dibuat seperti itu, sebenarnya itu kan bisa. Iya, betul. Sebenarnya itu bisa, gitu. Itu dari sistem ya. Harusnya udah pakai teknologi AI sih sekarang mah. Ya, sebenarnya nggak perlu AI, tinggal dicek dari database-nya aja. Dari database kan kelihatan nih nama mana yang udah masuk, mana yang belum masuk gitu kan ya. Dan nanti ketika orang masukin itu udah ada validasinya. Oh, ini nama ini sudah ada di dalam database. Iya, sistem webnya itu tidak seperti itu. Sistem webnya itu malah kita aja awal-awal itu agak ini gimana gitu, tapi kita mah belajar ya gitu. Dan makanya di kita harganya itu 3.300.000 per 2023 ini ya. Ya karena belajar gitu, dan itu nggak mudah. Ya itu, ya sebenarnya website sesimpel gini ya. Ketika kamu mendaftarkan email di sebuah website, ketika emailnya sudah digunakan di website tersebut, harusnya nggak bisa daftar lagi. Nah, sama DJKI juga kan. Merek itu ketika dimasukkan ke ke webnya, kalau mereknya udah dipakai ya udah nggak bisa diganti. Iya. Atau misalnya gini, ada validasi, oke lah, katakanlah kalau misalnya namanya sama tapi beda merek, tinggal tambahin lagi validasinya. Oh, nama ini sudah ada dan sudah digunakan di kelas yang lain gitu. Iya. Kan tinggal ditambah validasinya. Apa susahnya gitu? Iya, betul. Iya nggak? Iya, betul. Dari cuman dari database gitu kan? Iya kan, dari database dimunculin validasi, beres. Coba Pak seperti itu, tolong dengarkan kami nih perwakilan dari UMKM gitu. Iya, kita yang sering daftarin para UMKM itu juga kan mikir keras ini gimana gitu ya. Dan kita pun jadi mengedukasi ulang gitu, wah ini kok kalau nggak lolos angus. Hey, kita bukan calo. Kita hanya membantu orang-orang yang bingung terus mendaftarkan doang gitu. Iya. Kalau calo mah kan kita pasti nyogok ke DJKI-nya nih biar lolos gitu. Iya. Kita nggak bisa seperti itu. Jadi tadi ya harga daftarnya itu 1.800.000 per orang gitu ya, perseorangan gitu ya. Nah, kalian pakai jasa kita. Nah, karena kita udah tahu nih cara daftarnya, cara online-nya. Karena kalau nggak yang terbiasa itu pusing juga gitu. Ribet. Nah, karena kita mau udah belajar, punya ilmunya, kita hargain segitu, gitu. Jadi 3.300.000. Itu pun kita nggak menjamin pasti lolos, gitu ya. Karena ada faktor-faktor aneh gitu di websitenya, itu ada faktor-faktor yang aneh gitu. Iya, gitu. Makanya kita hanya menjamin 50% deh, gitu ya. Kita hanya menjamin 50-60% deh. Kalau pakai jasa kita, insya Allah kita coba otak-atik biar namanya itu menjadi nama satu-satunya. Betul gitu. sekali. Nah, ada lagi komentarnya nih. Ya, memang yang begitu aturan dari detailnya, bayar PNBP dulu baru bisa daftar. Aneh juga sih kebijakan seperti itu. Idealnya sih bisa cek nama terlebih dahulu. Jika ada nama merek yang sama, harusnya mengganti dengan nama merek yang lain yang tadi kita bilang ya. Ini kan tidak ada fitur tersebut. Terus, sebaiknya postingan Anda dimuat juga di lapor.go.id. Nah, ini juga ya, buat teman-teman yang punya keluh kesah yang sama seperti ini, bisa buka websitenya lapor.go.id agar pihak yang berwenang bisa menanggapi. Nggak bisa begitu juga jika negara memakan hasil dari uang gagal atau tolakan. Ini sama aja dengan tindakan sewenang-wenang. Seharusnya UMKM dimajukan agar roda perekonomian lancar di kalangan UMKM. Oke, Pak Marzuki, sebaiknya posting di lapor.go.id. Iya, itu di satu sisi itu betul banget. Betul. UMKM kita itu kan, iya modalnya kan banyak yang nggak gede-gede lah ya. 1.800.000 itu bisa jadi modal itu. Betul sekali. Itu nilai yang gede untuk 1,8 juta itu. Ya, mudah-mudahan didengar ya dengan adanya video ini juga dan aspirasi kita juga. Ya, mudah-mudahan banyak yang share juga. Ya, jika terasa suka dan bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share video ini biar sampai terdengar oleh DJK. Iya, serta kalau pengen mendukung channel kita itu bisa klik tombol dolar yang ada di bawah kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.